bersyukur Tuhan ada menyertai kami hari ini. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, nama yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Layak ditinggikan, layak dimuliakan Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang sering merasa tergesa-gesa setiap kali kita mengerjakan sesuatu? Maka kita ini termasuk orang yang kalau kita mengerjakan segala sesuatu itu kita selalu tergesa-gesa. Jika iya, ini bisa menjadi tanda kalau kita nih mengalami hurry sickness. Hurry sickness merupakan sebuah kondisi psikologis ketika seseorang selalu merasa tergesa-gesa atau tidak sabar untuk segera menyelesaikan setiap hal atau pekerjaan yang sedang dilakukannya. Nah, kondisi ini itu umumnya itu timbul karena seseorang ingin memanfaatkan momen atau waktu yang ia miliki semaksimal mungkin. Nah, jadi hurry sickness ini adalah sebuah kondisi di mana orang itu selalu tidak sabar untuk mau menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukannya, termasuk juga ketika dia berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Jadi dengan alasan dia ini ingin memanfaatkan waktunya dengan maksimal. Nah, pribadi dengan hurry sickness mengerjakan segala hal ini dia dengan tergesa-gesa. Yaitu sepertinya alergi dengan waktu luang. Nah, karena sependek apapun waktu kosong yang ada, dia itu harus bisa memanfaatkannya untuk membereskan semua tugas, daftar tugas yang belum dia selesaikan. Dan akibatnya bisa muncul kepanikan atau kecemasan dalam diri orang-orang yang mengalami hurry sickness ketika deadline sudah semakin dekat. Nah, hurry sickness ini bisa memiliki dampak negatif. Seperti yang pertama, penurunan produktivitas. Kalau kita ini orang yang nggak sabaran dalam menyelesaikan setiap tugas, maka bisa jadi kita ini menyelesaikan tugasnya dengan tergesa-gesa, bisa jadi kita dengan multitasking. Jadi kita mengerjakan A sambil mengerjakan hal B juga. Jadi kita mengerjakan 2 hal bahkan sampai 3-4 hal secara bersama-sama. Karena kita mau melakukan dengan efisien. Kita berusaha menghemat waktu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, konsekuensinya kalau kita mengerjakan tugas itu dengan bersama-sama, misalnya 3-4 hal dengan bersama-sama, pasti hasilnya nggak akan maksimal. Tidak akan semaksimal kalau kita benar-benar fokus. Pasti akan sedikit kurang maksimal meskipun kita ahli. Nah, jadi bisa mengurangi produktivitas. Dan yang kedua, konsekuensi yang kedua yaitu bisa meningkatkan stres. Nah, karena menghabiskan sehari-hari kita dengan terburu-buru, itu berarti kita mencurahkan lebih sedikit waktu untuk kita bisa merawat diri kita, relaksasi diri kita. Kita menganggap relaksasi dan waktu me time kita itu sebagai hal yang tidak perlu, kegiatan yang tidak perlu. Atau yang Anda hindari saat Anda sibuk. Bisa juga kita mengabaikan hal-hal yang penting, misalnya minum, makanan yang seimbang. Kita tidak memperhatikan jam makan kita, aktivitas fisik kita sangat minim, jarang berolahraga, bahkan kita tidak memperhatikan jam tidur kita. Nah, itu merupakan dampak dari hurry sickness ini. Dan ketika kita tidak memperhatikan perawatan diri kita, itu bisa menimbulkan stres dan kecemasan. Mungkin kita bisa mengalami kesulitan tidur,
perubahan nafsu makan, kita bisa kelelahan, sakit kepala, penurunan kesehatan, kekebalan tubuh. Nah, dan juga bisa menimbulkan stres. Di mana ada kondisi juga kita ini merasa benar-benar stamina kita benar-benar terkuras dan kita tidak lagi mampu mengatasi tuntutan tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Nah, jadi bisa jadi kita ini hidup dalam keadaan yang stres karena tuntutan itu. Dan yang ketiga, dampak yang negatif yang bisa timbul dari hari sickness ini yaitu bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Hubungan kita bisa menjadi lebih tegang. Nah, bisa kita bayangkan misalnya seperti ini. Kita adalah orang tua dengan hari sickness, dengan tugas yang banyak, tetapi kita juga harus mengurus anak di rumah. Nah, saat di rumah, kita mengurus anak, kita menyuapi anak makan, tetapi kita juga menyelesaikan tugas pekerjaan kita. Jadi misalnya kita chat di sosial media, chat di grup WhatsApp tentang pekerjaan, tapi sambil menyuapi anak. Itu akan bisa mengurangi hubungan kita dengan anak karena kita nggak fokus dalam hubungan dengan anak. Tapi kita membagi fokus kita hubungan dengan anak sekaligus dengan pekerjaan, dengan gadget kita. Atau misalnya kita sibuk bermain sosial media, kita menemani anak sambil sibuk bermain sosial media itu bisa mengurangi hubungan kita dengan anak. Anak-anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Jadi hari sickness ini bisa mengurangi apa yang penting dalam kehidupan kita, yaitu hubungan kita dengan orang lain. Mungkin saat kita berbincang dengan pasangan kita kurang konsentrasi karena kita juga memikirkan hal lain, kita memikirkan pekerjaan yang belum terselesaikan. Mungkin kita bisa melupakan hari-hari yang penting. Nah, kita kurang memberikan support, kurang memberikan afeksi kepada pasangan. Nah, itu juga yang bisa merenggangkan hubungan. Nah, jadi hari sickness ini juga bisa merenggangkan hubungan. Kadang juga kita bisa kayak karena multitasking ya, karena kita multitasking, kita mengerjakan banyak hal untuk demi efisiensi waktu, tapi hasilnya juga tidak maksimal. Nah, belakangan ini kondisi dari hari sickness ini diperparah dengan berkembangnya teknologi yang dirancang untuk membuat hidup jadi lebih mudah. Kita hidup di dalam zaman di mana semuanya serba cepat, kita diberi fasilitas untuk kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan cepat. Nah, bahkan tidak jarang orang-orang tuh mengeluhkan 24 jam itu kurang. 24 jam itu dirasa tidak cukup lagi. Misalnya para siswa dengan waktu belajar di sekolah, tugas di rumah, kemudian masih ada les dan lain-lain. Nah, dengan kesibukan lainnya tuh kayak dirasa 24 jam itu kurang. Padahal alih-alih membawa hasil yang maksimal, melakukan sesuatu dengan terlalu cepat atau terlalu banyak pekerjaan dalam suatu waktu bisa mengurangi efektivitas kerja. Bahkan bisa berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Nah, tanda-tanda dari hari sickness itu di samping timbulnya perasaan mendesak atau tergesa-gesa untuk segera menyelesaikan pekerjaan, ada juga beberapa tanda lain. Misalnya, kita melakukan semua hal secara terburu-buru. Misalnya dengan berbicara dengan orang lain terburu-buru, makan terburu-buru. Kemudian berikutnya sulit berkonsentrasi saat akan melakukan sebuah pekerjaan. Karena pikirannya terbagi dengan pekerjaan yang lain. Kemudian kerap melakukan kesalahan saat melakukan pekerjaan. Selalu mencari cara untuk menghemat waktu. Merasa kesal atau marah saat menghadapi hal-hal yang dapat menunda pekerjaan. Kemudian kita tuh selalu di otak kita tuh kayak selalu kita memikirkan apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu. Sampai kita nggak
nggak boleh melupakan satu hal pun gitu. Di otak kita benar-benar terkuras, harus bekerja terus-menerus memikirkan apa hal yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, di satu sisi hari sickness sepertinya memiliki nilai positif karena kita ini tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Jadi kita mengerjakan tanggung jawab setiap detik yang dipercayakan kepada kita. Namun hari sickness juga berpengaruh negatif ketika kita jadi sulit berkonsentrasi karena pikiran yang terbagi-bagi, sering membuat kesalahan. Nah, dan terburu-buru dari waktu ke waktu juga memiliki konsekuensi yang buruk bagi kehidupan kerohanian kita, spiritualitas kita. Karena orientasi dari kehidupan yang terburu-buru ini, itu ditujukan pada fokus yang ditentukan oleh diri sendiri. Bukan pada kehidupan yang diprioritaskan untuk Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab kita bisa belajar tentang hal ini di dalam kehidupan dari Maria dan Marta. Kita bisa baca di Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menemani dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kisah Maria dan Marta ini adalah contoh terbaik untuk menggambarkan bagaimana Marta lebih fokus pada penyelesaian dari tugas pelayanan. Dia lebih fokus melayani daripada dia fokus kepada pribadi Yesus yang dia layani. Jadi mungkin bisa digambarkan Marta itu sibuk memasak di dapur, menyiapkan hidangan, menyiapkan kue, menyiapkan secangkir teh, atau bisa juga dia sibuk mengepel rumah, membersihkan rumah, dia mempersiapkan Tuhan Yesus yang mau datang. Dia benar-benar menyiapkan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Jadi dia sampai sibuk sekali sampai dia nggak fokus sama Tuhan yang datang itu. Namun Maria, dia tuh memilih untuk memperlambat tempo hidupnya. Dia hanya duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus berbicara kepadanya. Mungkin dalam bayangan saya Maria juga pasti dia juga kepikiran, oh saya juga mau bantu Marta. Dia mungkin melihat Marta yang sibuk, Maria juga mungkin berpikir dalam hatinya, ya sebenarnya aku harusnya membantu Marta untuk menyiapkan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi aku memilih hal yang terbaik, aku ingin mendengarkan Tuhan, aku ingin fokus pada Tuhannya. Nah, Marta memprioritaskan pada tugas-tugas pelayanan sebagai tujuan utamanya, sedangkan Maria fokusnya ke pribadi Tuhan Yesus. Berbagai kesibukan kita sehari-hari itu, termasuk rutinitas kita pelayanan di gereja, sering membawa kita bahkan itu semakin jauh dari Tuhan Yesus. Kita lebih mengutamakan aktivitas-aktivitas di mana kita ini melakukan untuk Tuhan atau doing for God daripada kita tinggal bersama Tuhan. Kita lebih mengutamakan aktivitas di mana kita melakukan untuk Tuhan, aktivitas yang kita doing for God daripada kita tinggal bersama Tuhan atau being with God. Ketika kita terburu-buru mengerjakan tugas itu, mengerjakan tugas pelayanan kita tidak lagi menyadari bahwa kita ini sudah memfokuskan diri pada tugas dan tanggung jawab yang harus selesaikan. Kita ini seakan-akan mengerjakan banyak hal bagi Tuhan, tetapi kita kehilangan relasi yang intim dengan Tuhan. Saya ulangi, kita ini seakan-akan mengerjakan banyak hal bagi Tuhan, tetapi kita kehilangan hal yang penting yaitu relasi yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, sekarang saatnya kita, kalau kita sebagai orang yang sering tergesa-gesa dalam mengerjakan banyak hal, saatnya kita sedikit memperlambatkan tempo hidup kita. Memperlambat ini bukan berarti kita jadi malas, bukan. Tetapi kita memberi ruang agar kita men-setting ulang fokus kita, tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan.
Kan Tuhan juga nggak ingin kita terlalu memforsir fisik kita sampai kita jadi sakit. Tuhan juga menurut kita menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, di dunia ini memang memprogram kita untuk melaju bersama waktu yang terus berputar semakin cepat. Jadi perkembangan teknologi itu dapat menarik kita untuk terus melakukan segala hal dengan cepat. Kesibukan yang tidak terhitung itu bisa membuat kita ini semakin tergerus dan terhanyut di dalam aktivitas yang sepertinya nggak akan pernah berakhir. Namun kita memiliki pilihan untuk kita bisa memperlambatkan tempo hidup kita. Kita memperlambatkan sedikit tempo kita. Sehingga kita bisa merawat kesehatan fisik kita, emosional kita, dan juga yang penting merawat spiritualitas kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa memperlambat tempo hidup kita? Salah satunya dengan Tuhan menyediakan hari Minggu untuk hari beribadah bagi kita. Di tengah kesibukan kita dari Senin sampai Sabtu, Tuhan memberikan kita hari Minggu untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, untuk kita recharge ke Tuhan. Untuk kita datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Yang kedua, kita juga bisa membatasi diri kita. Membatasi ini adalah seperti bentuk mengasihi diri sendiri. Seorang yang tergesa-gesa itu, dia itu selalu terpacu untuk memiliki performa yang baik. Dia ingin terus bekerja memberikan yang terbaik. Semua hal dia ingin memberikan yang terbaik. Harus dia selesaikan tepat waktu. Baik pekerjaan maupun pelayanan. Nah, bahkan dia itu seperti kita tuh enggan untuk mengatakan tidak. Misalnya kita menerima tugas, kita tuh sungkan kalau kita mengatakan tidak. Walaupun kita sadar bahwa diri kita ini sebenarnya gak sanggup. Fisik kita ini gak sanggup sebenarnya. Kita sudah lelah. Tapi kita ini enggan mengatakan tidak karena keinginan kita untuk terus mengerjakan tugas-tugas itu semaksimal mungkin, seefisien mungkin. Nah, memang benar tidak ada salahnya untuk memacu diri, meningkatkan kualitas diri. Tetapi kita juga perlu mengenali batasan diri. Jika kita terjebak di dalam hari sickness ini, kita memaksakan diri melakukan lebih banyak dari apa yang kita mampu. Akibatnya bisa jadi kita bisa jadi jatuh sakit, emosi kita terganggu, konsentrasinya melemah. Dan justru kita tidak dapat memberikan hasil yang terbaik. Dan yang ketiga, yang bisa kita lakukan yaitu kita menetapkan skala prioritas. Kita menetapkan prioritas kita, mana yang harus kita selesaikan, mana tugas yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kita harus memiliki manajemen waktu yang baik. Dan kita juga harus tahu apa tujuan utama kita dalam mengerjakan tugas itu. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Kita harus tahu tujuan utamanya yaitu kita harus memuliakan Tuhan. Jadi di tengah kesibukan kita, semua tugas kita harus tahu bahwa semuanya itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita terjebak dalam hari sickness ini, kita harus bisa mengatur waktu, bahkan dalam kesibukan kita harus punya waktu yang terbaik untuk kita bisa berdiam dan terhubung dengan Tuhan secara intim. Menyediakan waktu yang terbaik untuk kita terhubung dengan Tuhan. Untuk kita mengeset ulang tujuan kita melakukan semua hal ini itu untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti Maria, dia memilih bagian yang terbaik. Dia juga kepikiran, dia mau membantu Marta dalam kesibukan dan lain-lainnya. Tetapi dia memilih bagian yang terbaik. Dia memilih pribadi yang dia layani, bukan cuma pelayanannya. Dia nggak cuma berpikir tentang pelayanannya yang dia ingin berikan kepada pribadinya, Tuhan Yesus itu. Tetapi dia memilih bagian yang terbaik, yaitu dia ingin dekat dengan pribadinya. Dia ingin dekat dengan pribadi itu. Pribadi yang dia layani yaitu Tuhan. Demikian juga kita. Apapun kesibukan kita harus tahu bahwa bagian yang terbaik yaitu kita dekat dengan pribadi yang kita layani. Pribadi yang menjadi tujuan kita. Yaitu kita memuliakan nama Tuhan. Jadi berikan waktu yang terbaik kita
untuk kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan memberikan kepada Tuhan waktu yang sisa-sisa, tapi berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Di tengah kesibukan kita harus memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi tidak apa-apa memperlambatkan sedikit tempo kehidupan kita untuk mengeset ulang tujuan kita, bahwa tujuan kita melakukan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan terlalu terburu-buru yang bisa menimbulkan stres atau kecemasan. Tuhan gak ingin kita stres atau cemas. Tuhan ingin kita menjalani hari-hari kita, tugas-tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan penuh sukacita, dengan damai yang sudah Tuhan berikan. Dengan kesadaran bahwa kita melakukannya itu untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga ingin kita menjaga kesehatan tubuh kita sehingga kita bisa terus melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Nah, ini biarlah kita menjadi seperti Maria, yaitu orang yang tahu apa yang menjadi prioritas, yaitu untuk dekat dengan Tuhan. Di tengah kesibukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita harus selalu ingat bahwa hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus ingat siapa pencipta kita, siapa yang kita layani. Intinya kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan walaupun dalam kesibukan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di tengah kesibukan kami, di tengah tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami, Bapa, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami tahu kami harus selalu memprioritaskan Engkau, Bapa. Kami tahu Kau Allah yang selalu rindu untuk selalu bersekutu dengan kami, Bapa. Kau Allah yang rindu untuk selalu memiliki hubungan yang dekat dengan kami, Bapa. Dan biar kami menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami menjadi terang-Mu dimanapun kami berada, Bapa. Biar kami terus bisa memancarkan kasih-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang sangat baik. Dan Kau yang berkati setiap orang yang mengikuti ibadah pagi pada hari ini. Kau berikan sukacita, damai, sejahtera-Mu, Bapa. Apapun yang kami kerjakan, semua yang Kau buat berhasil. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Sangat bersyukur, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.